punya visi, punya misi yang benar. Gitu. Saya melihat ini ada, ini kritik juga. Itu misalnya ada owner media massa, anggota dewan, ya harus tahu aturannya dong. Di Gunung Kidul ada itu? Ada. Yuk, di pojok. Halo teman-teman, kabar Handayani Files. Di pojok kali ini kebetulan kita mau ngobrolin tentang media online dari Gunung Kidul untuk Indonesia. Langsung dengan pimpinan redaksinya media online Gunung Kidul pertama, Pak Oon. Ya. Namanya sebenarnya siapa toh, Pak Oon? Nama saya Oon Sorot. Oon Sorot, Ya. itu nama panggung, nama Ya. aslinya? Saya berusaha menjadikan nama saya menjadi Oon Sorot. Jadi ini penting karena ini upaya kita media online Sorot, sehingga saya bangga ketika mungkin karyawan, wartawan itu menamakan dirinya misalnya Angga Sorot, dan seperti itu. Dan itu sangat penting untuk kami. Value branding loh itu. Iya. Keren, Pak Oon. Sebenarnya nama Oon identik dengan sesuatu yang negatif. Artinya Oon, kayak blow on dan lain sebagainya. Sebelum kita ngobrol tentang media nih, jadi apa sih? Apa memang Pak Oon ini membangun Sorot itu biar ter-oon-oon? Atau membuat orang lain oon? Ya, nama itu muncul waktu itu masih kecil, muncul. Kecilnya di mana, Pak? Di Semarang. Semarang, ya, oke. Semarang, kemudian kita muncul nama Oon itu waktu sudah TK. Jadi kepanggilannya Udah dari kecil? Ya, Yono, kemudian di ijazah di TK itu saat itu kalau di waktu itu di Salatiga. Di Salatiga sudah ada TK, saya ikut TK. Kalau di sini mungkin belum waktu itu ya. Belum. Karena kelahiran saya tahun 70. Sudah 51 tahun, sudah tua. Sekali lagi itu hanya angka. Ya. Go ahead. Kemudian akhirnya Oon itu masuk. Kemudian mungkin tahun 90-an ke atas ya, 2000-an, tahun 2000-an. Itu Oon menjadi singkatan dari blow on. Waktu itu saya sedikit tapi waktu kecil itu Oon itu sudah identik dengan orang-orang yang belum. Waktu itu belum. Kemudian ini blow on, kemudian banyak yang menyingkat Oon. Nah ini loh. Jangan-jangan kosakata ada bahasa Indonesia. tekanan batin sedikit. Tapi ketika kita rasakan betul, itu justru saya bangga dengan nama Oon. Ya, pertama ini orang tua yang memberikan, kemudian ini menjadi pengingat saya bahwa saya itu selalu Oon dan wajib selalu belajar untuk lebih baik. Untuk lebih gitu, Mas. Filosofinya ya gitu nama Oon. Pak Oon, sejak kapan sih jenengan tuh di Gunung Kidul? Di Gunung Kidul sejak tahun 89. Pertama kali di Gunung Kidul, apa pandangan jenengan tentang Gunung Kidul? Jalan masih sempit, masih sepi. Bahkan waktu itu, waktu berkunjung ke tempat pacar saya yang sini jadi istri saya, itu saya heran. Ini betul ada pemukiman atau tidak dalam perjalanannya itu. Ya, waktu itu kan istri dari Tepus, saya dapat orang Tepus, jadi benar-benar waktu itu daerah yang identik dengan kekeringannya. Ya. Nah itu, Mas. Jadi Gunung Kidul seperti itu, kemudian kering, memang sulit air, dan saya di situ kerja di sebuah perusahaan pertambangan, ya mengolah batu kapur. Teman di pojok pasti tidak asing lah dengan sosok satu ini. Oon Sorot adalah pimpinan redaksi yang sebenarnya kami sudah lama banget kenal ya. Suwe banget ya Pak kita ini saling bersapa di Facebook, bahkan sudah teman lama. Lah. Bahkan saya pernah membanggakan diri karena dipanggil oleh
Sorot untuk menjadi bagian dari timnya. Saya tak simpen loh Pak itu emailnya Pak. Kali ini Sorot 9 tahun ya Pak? 9 tahun. Ulang tahun yang 9 tahunnya. Tentu perjalanan ini merekam banyak jejak, baik yang positif, negatif, yang bisa menjadi bahan pelajaran maupun yang harus ditinggalkan. Ya. Pak On, terkait media sekarang. Pak On, kenapa sih dulu pengen media? Apa karena keterpanggilan melihat jalan-jalan yang sempit, isih tanda kutip nampak terbelakang? Ya, waktu itu memang saya suka menulis, kemudian perjalanan waktu dari mulai kerja buruh di pabrik, kemudian banyak kegiatan-kegiatan kaitannya dengan jual beli dan lain sebagainya, hingga jadi suatu waktu itu ditawari untuk menulis tabloid. Sebetulnya ini koreksi Mas, jadi tidak ada kaitannya, tapi juga ada kaitannya nanti. Ada kaitannya. Saat ini saya direktur Sorot.co. Wah, ini direktur. Ya. Wah, oke. Jadi kan ini penting karena nanti kita bercerita tentang pemimpin redaksi. Betul. Nah itu. Kemudian saya memang senang menulis. Kemudian ada yang menawari sebuah tabloid yang biasa cetak saja, cetak, masih cetak. Kemudian kita intensifkan. Akhirnya kita berpikir karena latar belakang saya suka bisnis, suka berusaha, itu bagaimana kalau kita mendirikan sebuah perusahaan pers, sebuah media massa. Kemudian tentu saja karena tidak ada uang, jelas itu ya, karena kita tidak ada uang yang cukup. Ya, tidak ada yang cukup. Kita berusaha mencari kolega. Akhirnya karena saya berteman dengan Pak Danang Ardianta yang saat ini menjadi, bahkan Danang sekalipun identik dengan Danang Sorot loh sekarang. Ya, harusnya seperti itu. Pak Danang Ardianta, itu saya melihat beliau juga pengalaman di media massa, kampus terutama, kemudian aktivis 98, kemudian dalam tanda petik punya uang juga, itu, punya kantor juga itu. Makanya akhirnya saya memilih, untuk menawarkan ide ini kepada Mas Danang Ardianta itu. Dan duet maut loh dua orang itu. Oon dan Danang itu. Nggak tahu siapa sebenarnya yang lebih Oon. Oonnya atau Danangnya saya tidak tahu. Lalu dengan mimpi besar. Ya. Saya dengar sih benar ya kalau Sorot itu ingin membangun media-media di setiap daerah di Gunung Kidul. Di Indonesia maksudnya. Nah, dengan mimpi besar itu, kendalanya apa, Bay? Sementara ini. Bagi saya tidak ada kendala. Yang ada hanya tantangan. Tantangannya memang mental ini yang tidak baik yang dimiliki ya ini. Tidak ada kendala bagi saya, tantangan itu terus terjadi. Memang itu proses. Dan terbukti juga sampai sekarang ini kalau dilihat grafiknya tetap proses itu berlanjut, gitu, Pak. Walaupun belum mencapai pada visi kita, yaitu ada media di setiap daerah di Indonesia, ada Sorot di setiap kabupaten kota di Indonesia. Itu kategorinya mimpi Oon atau mimpi gila? Kita memang duet gila sama Mas Danang. Lalu bagaimana sih sebenarnya jenengan itu menjalankan Sorot? Ini salah satu ketertinggalan saya tentang jenengan loh, untuk menyebut pempret sama dirut saja saya kepioh ini tadi. Jenengan nggak pernah ngundang saya untuk syukuran terkait dengan promosi jabatan. Saya pernah menjadi pemimpin redaksi juga di Sorot. Jadi beberapa tahun waktu itu direkturnya masih Mas Danang, waktu itu masih CV. Kemudian untuk melengkapi ini tujuan untuk kita semakin baik, akhirnya komisaris utama itu Mas Danang, saya direkturnya itu.
Nah, itu jadi kemudian pemimpin redaksinya. Nah, ini penting kan, pemimpin redaksinya memang kita harus menggunakan pemimpin redaksi yang mempunyai kompetensi, yaitu wartawan utama. Sebagai syarat kita salah satunya menjadi terverifikasi di Dewan Pers. Dan mimpi itu sudah jenengan miliki sejak awal? Sejak awal. Oh. Harus persyaratan semua yang disyaratkan oleh Dewan Pers itu harus kita penuhi, walaupun memang berdarah-darah lah. Sebagai media online pertama di Gunung Kidul, ini terobosannya sangat luar biasa di masa itu. 9 tahun yang lalu sebenarnya, kalau nggak boleh disebut kendala, tantangan apa sih yang sebenarnya selain tentang duit itu tadi? Tantangannya penerimaan masyarakat, penerimaan para pejabat, penerimaan pemerintah itu memang benar-benar menyakitkan. Berbeda dengan saat ini malah. Kalau saat ini teman-teman di media massa lokal itu tidak begitu ada tantangan yang berat, saya kira. Kalau dulu ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan itu, walaupun itu juga kemungkinan besar juga masih salah, itu saya akui, tapi tekanan itu saya anggap menjadi tantangan untuk menjadi lebih baik. Dan jenengan melewati itu? Ya, bersama teman. Bertahun-tahun. Berapa orang sih dulu membangun pertama kali? Barangkali sambil ya 3-4 orang ya. Sekarang berapa? Sekarang ada 25. Ini di Gunung Kidul saja atau? Semua. 25. Ada berapa ini sih? Ada berapa sorot di daerah-daerah? Ada berapa daerah? Kota. 11 kota. 11 kota. Target untuk menguasai 34 provinsi ya? Ya. Itu berapa tahun? Saya yakin seorang kawan pasti mimpi besarnya ke sana. Minimal tiap provinsi ada. Mungkin. Kalau Tuhan menghendaki, saya yakin 2025. Itu sorot sudah ada di seluruh kabupaten kota. Kita tinggal ketika kita eksistensi kita terus, kemudian kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat, termasuk kepercayaan investor, Mas. Itu penting. Iya. Itu penting. Itu yakin kita bisa melalui itu. Tanggapan jenengan terkait dengan maraknya media online sekarang? Nggak masalah. Nggak masalah. Ada pesan mungkin sesuai dengan pengalaman dengan 9 tahun ikut membangun sorot.co. Sorot.co ya? Ya. Jadikan sorot ini pengalaman penting. Sepakat. Ya. Jadi sehingga proses untuk menjadi minimal sorot seperti saat ini bagi media-media online yang lain itu lebih cepat gitu. Jadi kesalahan-kesalahan yang kita jalani, kita perbuat, tantangan-tantangan yang seharusnya tidak dilakukan ya jangan dilakukan lah. Nanti lebih lama lagi karena tantangannya tentu lebih berat karena bukan yang pertama. Ya, gitu. Dalam pandangan saya sih memang melihat sorot sebagai kaca cermin bagi teman-teman yang berkecimpung di media online khususnya. Tentu juga media cetak. Saya nggak tahu masa depan media cetak seperti apa ya. Saya juga nggak bisa memprediksi. Tapi saya yakin peminat membaca yang cetak itu pasti masih akan ada. Kalau jenengan melihat secara nasional masa depan media berita online itu seperti apa? Ya semakin bagus. Semakin bagus. Ya. Dan kita mengambil ketika ada media nasional, kita media daerah yang ada di seluruh kabupaten kota. Itu bedanya, sehingga lebih mudah untuk merealisasikannya. Itu. Saya kira seperti itu, pertimbangan saya seperti itu. Kemudian untuk media-media yang ada di Gunung Kidul, khususnya, nah, janganlah digunakan kesalahan yang saya lakukan. Kemudian keberhasilan saya gunakan cepat-cepat gitu. Itu intinya seperti itu saja. Menarik.
Jarang sekali orang yang mengatakan bahwa ini lho nggunen contoh kayak gitu loh. Biasanya kamu akan seperti ini dan akan mengalami seperti saya yang kemarin gitu. Bahkan jenengan memberi pesan yang ini jangan dilakukan. Ya. Gitu. Ini menarik. Lalu apakah kemudian Pak Awan sendiri juga mau menjadi bagian dari pencerah secara pribadi ya? Secara pribadi, pencerah bagi media-media. Maksudnya misalnya wartawan kayak gitu. Ya konsultasi, pengen belajar atau mungkin calon penulis muda pengen belajar. Ya. Apakah Pak Awan sendiri juga akan? Saya terbuka untuk itu. Jadi saya terbuka. Nah ini pesan saya, pesan saya buat pendiri media massa, owner media massa. Itu ya pelajari syarat-syaratnya untuk menjadi media massa yang benar. Ini penting karena apa? Ketika keabsahan itu terrealisasi, walaupun nanti ada proses ya karena banyak apa tantangan di situ, tapi benar-benar menguntungkan ketika kita nantinya menjadi sebuah perusahaan media massa yang benar. Banyak keuntungan, contohnya seperti ini. Pemerintah tidak serta-merta punya tujuan yang apa, yang biasa-biasa saja, kemudian mempersulit, itu tidak. Contohnya seperti ini, Pak. Ketika terverifikasi itu kan harus PT misalnya, harus PT. Ini kan terkait dengan kesejahteraan karyawan. Betul, betul. Harus BPJS, kemudian THR terjamin, karena memang ada kontrol di situ untuk PT. Ini penting seperti itu. Kemudian terkait dengan produk apa media massa itu sendiri, wartawan harus pemimpin redaksi harus harus wartawan utama misalnya. Itu untuk menjaga juga, mengontrol juga produk jangan sampai itu melanggar aturan, melanggar undang-undang. Nah ini penting sekali. Kemudian yang paling penting produk jurnalistik itu ketika terverifikasi ya lex spesialis. Kita bisa gunakan undang-undang 40 tahun 99, bukan undang-undang umum gitu. Ini penting sekali. Nah, apakah kita memandang teman-teman itu mungkin maksudnya justru saya malah ini kesempatan mereka. Tapi juga owner memang penting punya visi, punya misi yang benar. Gitu. Saya melihat ini kritik juga itu misalnya ada owner media massa, anggota dewan, ya harus tahu aturannya dong. Di gunung itu ada itu? Ada. Berani nyebut? Ya? Mau disebut? Enggak usah disebut. Tapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka, para pekerja, para penulis, para jurnalis ini kasihan dong. Kalau tidak berdasarkan aturan yang ada, itu sudah dikemas luar biasa. Jadi harus benar-benar tahu mana dia itu di tengah masyarakat sebagai anggota dewan juga, tetapi di dalam perusahaan dia adalah pemilik media. Artinya media harus berjalan sesuai dengan media. Itu kan maksud Pak Awan? Arahnya ke arah situ boleh lah. Jadi walaupun sekarang belum, tapi arahnya ke sana. Tapi kalau melihat beberapa media online yang ada, paling tidak sedih ini, se-Jogja, ini arahnya akan ke sana nggak sepertinya? Atau cuma kepentingan sesaat? Semoga saja. Kita mengalami semuanya. Kita mengalami semua prosesnya. Ya lebih baik proses-proses yang terjadi di sorot ini yang nggak baik langsung aja didel lah, yang lain jangan ikut-ikut. Tapi yang baik ikut, nggak apa-apa. Sepakat. Kalau untuk wartawannya sendiri, nah wartawan sendiri juga penting untuk uji kompetensi.
itu penting. Dan sayangnya kesulitannya itu ketika akan uji kompetensi untuk menjadi wartawan muda, kemudian setelah 3 tahun menjadi wartawan madya, kemudian wartawan utama, itu kan harus bernaung di bawah perusahaan pers yang sudah terverifikasi. Ini walaupun dengan usaha, itu kan kita baru punya wartawan muda. Besok kami kabar ini dibantu loh, Pak. Siap. Ini OTW sana nih. Makanya ini pasti ada. Ini adalah bagian dari menuju ke sana. Dan Dewan Pers tidak bisa dicurangi terkait data. Manajemen. Nah, manajemen penting ini, manajemen. Ketika keuangan, jadi laporan keuangan juga harus diverifikasi. Ini penting. Nah, itu. Semakin jadi tidak bisa nguntet dong ya. Ya, siap-siap saja. Manajemennya diperbaiki, sebuah perusahaan pers. Saya yakin kok kalau masalah rezeki itu nanti ada jatahnya sendiri. Pasti. Ya. Mari kita kompetisi sehat. Ya. Kreatif. Ya, kreatif. Kekreativitasan seperti apa sih melihat perkembangan Saya media kira online? banyak kok untuk membangun sebuah brand itu masih banyak. Sebetulnya sorot sendiri ini mau saya pakai, tapi kan tidak memungkinkan juga. Jadi itu kesempatan bagi teman-teman perusahaan sama sebenarnya media itu yang persoalannya ternyata saya juga mengalami, bahkan ide saya ketika saya ingin membangun sebuah konsep, ayolah kita membuat konsep penyampaian informasi yang lain. Salah satunya saya bersama teman-teman di pojok menggagas ini juga persoalannya sama. Pengen ada kemungkinan bisa ini bisa, ini belum ada yang garap, ini ada Pak. Ya. Tapi untuk merealisasikan atau mengeksekusi itu memang kesulitannya kok sama ya? Ya, tantangannya sama. Iya. Tantangannya sama itu. Kasih ini Pak, tips untuk membangun, untuk merealisasikan mimpi ini tadi. Ya. Dengan cara yang on loh. Ya. Kalau saya menentukan ide, ketika ide itu muncul, kemudian yang lain sementara stop dulu, kita fokus di situ, kita persisten. Persisten itu walaupun tantangan banyak, tapi kita tetap jalan. Itu aja. Ini yang dan pasti ada hasilnya. Dan brand itu terbangun. Itu. Prinsip ini yang menjadikan Sorot semakin kuat. Makanya saya nggak mau kemudian ketika ditanya nama saya lengkap apa, Oon Sorot. Oon Sorot. Ya. Oke, Oon Sorot. Itu lebih mudah mengidentifikasi kok. Oon Sorot itu loh kan. Itu. Pak Oon, lihat anak muda nih, banyak kan sebenarnya yang pengen jadi wartawan. Saya nggak tahu apakah yang mereka lihat adalah ketika wartawan itu ketika nenteng kamera, potret-potret keren, terus ketika menulis mereka bisa mempengaruhi masyarakat luas. Menurut Pak Oon, pesan Pak Oon paling tidak sesuai dengan pengalaman dong. Ya. Anak-anak muda ini harus digimanakan? Anak-anak muda disalurkan di jalur yang benar. Oon di Sorot ini juga sudah membuat ruang itu kah? Ada, jadi kita tetap nanti ada pelatihan-pelatihan, kemudian ada perekrutan, jadi untuk menyalurkan anak-anak muda ini. Menarik yang pelatihan-pelatihan. Biayanya dari mana ya bagusnya itu? Kalau persoalannya di biaya. Ya, kira-kira. Memang itu tantangan yang paling besar bagi media massa lokal. Karena swasta sendiri di daerah itu beda dengan swasta di kota-kota besar. Betul. Jadi ketika kita mengandalkan seperti pesan dari Pak Jauhar, anggota Dewan Pers itu, bahwa kita jangan mengandalkan APBD, program-program pemerintah. Nah, ini status yang kemarin kan? Iya. Tadi atau kemarin? Itu tantangan tersendiri. Dan memang kita harus melakukan pendekatan kepada pengusaha-pengusaha, investor yang ada masuk di daerah untuk bekerja sama, saling menguntungkan. Ini penting. Itu strateginya seperti itu untuk membiayai operasional kita sebagai media massa. Ada nggak sih sebenarnya jumlah media massa di sebuah wilayah
idealnya berapa? Itu ada nggak sih hitung-hitungan seperti itu, Pak? Saya kira nggak ada, bebas-bebas saja. Sampai Dewan Pers saja tidak bisa membatasi, apalagi membredel pemerintah. Tidak bisa membredel itu. Tapi ya itu tadi, seleksi alam. Ya, mereka yang apa, dengan bergerak tidak mengarah ke arah yang benar, saya yakin tenggelam. Dengan sendirinya tenggelam. Ini pertanyaan klasik, Pak On. Wilsinau, sambil saya mengingat kembali tujuan atau visi dan misi dari media massa sendiri apa sih? Ini pertanyaan klasik sebenarnya. Ini pertanyaan cah SMA, tapi untuk mengingatkan saya kembali. Ya, mudahnya memberi informasi pada masyarakat tentang kegiatan dan lain sebagainya di daerah itu. Adakah kaedah-kaedah yang harus Ya tentu ada. Ya, itu sudah nanti ada teorinya sendiri. Ada teorinya. Di pelatihan. Browsing bisa. Di pelatihan. Browsing saja bisa, latihan di YouTube ada. Kemudian pelatihan-pelatihan nanti juga penting kan ini. Saya sering ketemu dengan beberapa anak muda, Mas. Nulis itu bagaimana toh biar bisa di media dan lain sebagainya. Untuk mengumpulkan mereka dalam sebuah ruang. Kalau Pak On, sebenarnya ada nggak sih peran pemerintah yang mestinya menggarap ini untuk mensupport kita lah yang di media? Ya, untuk pemerintah memang kita berharap terkait dengan publikasi dan lain sebagainya itu memberdayakan media-media yang ada di Gunung Kidul itu. Dan saya kritik tentunya jangan sampai misalnya Kominfo yang tugasnya mungkin lebih banyak ke peliputan, itu kan nggak efektif. Ya biarkan peliputan dan lain sebagainya diserahkan kepada media-media massa yang ada di sini itu. Kan sudah ada yang ikut, wartawan kan masih ikut. Kenapa harus ikut publikasi di situ? Kan ambil di mereka kan bisa itu. Anggarannya lebih baik digunakan yang lain. Beberapa bulan yang lalu, mungkin hampir setahun lah, saya pernah diskusi dengan beberapa teman bahwa sebuah departemen atau kedinasan atau lembaga itu mereka juga bahkan diwajibkan untuk memiliki portal online terkait dengan kegiatan-kegiatannya. Melihat itu, Pak, media massa online, media berita online ini. Pertanyaan menarik itu. Nah, ini. Portal boleh, tidak masalah. Tapi yang ngerjain kan bisa bekerja sama dengan media lokal seperti itu. Wah, pada faktanya juga pembacanya juga kalah dengan kita ini yang bekerja memang berusaha untuk profesional kan itu. Mereka bertugas yang lain lah, masih banyak untuk itu. Itu memang apa ya? Memang pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya tidak efektif sih. Bolehlah pakai website, tapi lihat pembacanya berapa. Pada ruang membaca, Pak On, pembaca sendiri mestinya bagaimana sih membaca atau menangkap informasi dari media berita online? Banyak sekali kan yang hanya suka membaca judulnya, judging, dan akhirnya siapa yang dihukum oleh netizen gampangnya? Itu kan juga medianya. Ya. Kalau saya nggak berani menyalahkan pembaca, tapi bagaimana media massa itu memberikan sajian, baik itu judul kemudian isi, itu ketika judul muncul, itu pembaca akan melihat dalamnya. Ini strategi itu yang memang tantangan bagi kita. Kalau hanya di judul kemudian komentar, jangan salahkan pembaca dong. Intinya seperti itu aja, karena memang seperti itu. Sebagian memang ada yang detail, sebagian. Nah, bagaimana kita akan menjaring massa yang mana, pembaca yang mana? Monggo saja media massa, tetapi untuk bagaimana caranya
mereka itu membaca dalamnya, bukan hanya judul saja, membaca isinya. Ya. Nah, strategi kita ini tugasnya. Bagi-bagi strateginya coba Pak. Sedikit saja. Ya, kalau strategi itu kan untuk membuat berita itu dulu. Ya. Judul dan isinya. Judulnya menarik jelas ya, Ya. harus menarik. Kemudian tertantang untuk melihat isinya, banyak cara kok. Banyak cara, saya kira semua bisa lah mencoba itu. Ya, karena memang misalnya berita itu berita pemerintahan saja, itu strateginya bagaimana kan ada beda. Itu menerangkannya nanti bisa 1 jam 2 jam tidak selesai. Ya, karena setiap kategori kan punya strategi beda. Pak On, pengalaman panjang sorot 9 tahun itu tadi, jenengan melihat pembaca, peminat media berita online itu seperti apa? Dalam waktu 9 tahun ini. Di 2012 waktu itu ada diskusi. Ya. Kemudian bagaimana kita mau bikin cetak atau online. Saya meyakini cetak itu akan tergerus. Itu. Kemudian sekarang realita. Ya. Sekarang pembaca online banyak. Kemudian pemilik gadget juga semakin banyak. Dan kita memang perlu banyak ide untuk membuat mereka itu membaca dari media kita. Parameter itu sebenarnya lebih kepada melihat manusianya itu suka membaca berita atau sebenarnya sudah tidak peduli lagi dengan berita. Saya kira masih suka, malah semakin suka. Semakin suka. Artinya ke depan masih asik ini untuk bermedia. Masih asik. Iya. Bagaimana kita berkreasi saja. Itu masih asik. Ini acara seperti ini luar biasa. Terima kasih. Saya yakin acara seperti ini sangat luar biasa. Ini kalau kabar Handayani ini melihat ini sebagai brand nanti, saya yakin maju. Saya yakin penontonnya semakin banyak, subscribernya semakin banyak. Sebenarnya yang lebih penting sih kemanfaatannya sebenarnya. Walaupun kebutuhan Google Ads memang salah satu yang akan menyemangati kami, tapi untuk di program di pojok ini sih sebenarnya lebih pada kemanfaatannya. Termasuk ini justru kemanfaatan itu, Mas. Ya ini mulai yayal-yayalan. Ya teman di pojok kemanfaatan agar bisa maksimal. Dulu, Pak On. Ya. Biasanya kami itu ayal-ayalan. Kami biasanya ayal-ayalan. Udah lama banget kami nggak ayal-ayalan. Ayo Pak On. Lah justru karena kemanfaatan itu yang jenengan tuju, itu justru subscribe-nya harus banyak. Ketika subscribe-nya banyak, kemanfaatan itu semakin luas. Nah itu. Makin banyak yang minat. Ya. Itu yang dialami oleh Sorot dulu. Ya. Kan di awal-awal dulu kayaknya. Ya. Banyak hal yang menjadikan Sorot ini bangga ketika kita bisa memberitakan, kemudian ada perubahan-perubahan, baik itu kebijakan pemerintah maupun kebijakan-kebijakan atau situasi-situasi tertentu. Betul. Pak On, keren sekali sebenarnya. Pengen ngobrol panjang ini sebenarnya. Lebih panjang lagi. Tapi bagaimanapun kami cuma di pojok dan masih di pojok saat ini. Lain waktu masih ada waktu kan buat kita ngobrolin permediaan online nih. Bagaimanapun Sorot itu media online pertama di Gunung Kidul. Ya. Mestinya semakin banyak media online yang hadir di Gunung Kidul, juga semakin banyak diskusi dengan orang-orang yang sudah mengalami perjalanan panjang atas media online. Terima kasih waktunya Pak On. Ya. Satu lagi Pak On. Ya. Kru kabarhandayani.com dan Kabar Handayani Files mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sorot. Siap, terima kasih. Ini belum tak ucapkan tadi, ya, walaupun kita udah WA-an ya. Teman di pojok demikian, dan tetap di pojok saja. Atur nuwun. Siap.